Selamat pagi, Bung Andi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Indonesia Channel. Kali ini kami ingin bertanya pada Bung Andi mengenai asuransi. Sejak kapan kenal asuransi? Sejak punya uang untuk membayar asuransi. Kapan itu? Kapan itu? Jadi sebenarnya kesadaran berasuransi itu sudah ada, ya. Karena saya ingat ada tahun 86 itu adik ipar itu pinjam mobil saya. Terus dia nabrak mobil orang, mobil mewah. Nah, begitu saya tahu lemes saya, karena waktu itu kan masih jadi tanda kutip ya redaktur lah. Ya. Gajinya masih pas-pasan, anak ada 3, ya, istri masih 1, sampai sekarang masih 1. Nah itu waktu ditabrak, terus ya sedikit urusan, saya udah berpikir saya harus ngutang di mana untuk menggantikan. Tidak punya asuransi waktu itu? Tidak punya. Nah tapi justru yang ditabrak punya, dan orangnya baik sekali. Dia bilang udah nggak usah terlalu dipikirin, saya cuma minta tanda tangan bukti-bukti bahwa ini memang kejadiannya, karena ini mobil saya diasuransikan. Jadi saya sudah merugikan dia, tapi dia nggak merugikan saya. Baik sekali. Tapi kemudian setelah itu saya dengar sudah diasuransikan, padahal dalam keadaan maaf ya rusak cukup berat. Itu kesadaran saya, asuransi ya menyelesaikan masalah. Nah, tapi yang lebih dulu mengeksekusi itu istri saya. Dia orang yang paling percaya terhadap asuransi. Tapi dia biasanya asuransi pendidikan. Dia punya kesadaran, anak-anak kita ini karena mungkin ekonomi kita belum tentu nanti suatu hari bisa mengcover. Nggak seperti saat ini ya? Iya, kita kan nggak tahu masa depan kita waktu itu. Maka anak pertama diasuransi, anak 2 diasuransi, 3 asuransi. Ketika kami lebih sejahtera, istri saya menginisiasi juga mengasuransikan saya dan dia, ya, untuk kesehatan, untuk jiwa dan lain-lain. Beli dari mana itu asuransinya? Macam-macam. Dari siapa? Siapa yang jualan? Yang datang itu teman-temannya. Pertama ya tentu teman-teman. Ini jadul ini ya. Teman-temannya sampai saat ini masih tentunya yang tawarkan orang dekat sekali. Sekarang karena udah lengkap semua asuransinya, itu paling mobil. Kalau kami beli mobil baru, otomatis istri saya bilang asuransi ya. Karena beberapa pengalaman, saya juga pernah misalnya ditabrak atau nabrak, itu enak sekali hidup saya, ya, aman, nyaman, tidak usah mikir. Jadi ya kami dua, saya dan istri, lebih istri saya percaya tentang manfaat asuransi. Tapi waktu itu saya percaya, waktu beli asuransi pertama kali, emang ngerti, emang paham apa yang dibeli. Ini karena diceritakan oleh yang jual asuransi itu. Sebab kalau baca asuransi kan kecil-kecil, rumit, panjang, tebal, dan seterusnya. Ya. Sehingga kami nggak terlalu mengerti, tapi kami percaya pada orang yang penjual, karena itu berteman baik dengan istri. Jadi kita lihat ini orang baik. Jadi kita percaya, kami percaya. Apa saja yang dikatakan ikut saja. Nah, karena pengalaman pertama bagus, pengalaman kedua juga oke, jadi kami sudah menjadi terbiasa sekarang. Jadi kami percaya pada asuransi. Untung mendapatkan agen atau penjual yang bisa dipercaya dan memberikan apa yang dibutuhkan. Saat ini masih banyak sekali para penjual sana yang tanda petik, mohon maaf, hanya sekedar menjual tapi nggak kadang-kadang bertanggung jawab. Karena teman-teman istri saya ini hebatnya, itu yang membuat kami nyaman. Dalam keadaan apapun mereka selalu telepon, misalnya ada produk baru atau apa. Nah, ketika kami klaim, mereka mendampingi terus sampai selesai, sampai eksekusinya. Jadi kami merasa wah aman. Dia tidak meninggalkan kami, itu urusanmu, aku udah dapat duit, udah selesai. Enggak. Syukurlah. Dan itu yang membuat bagus juga, membuat akhirnya ketika dia menawarkan produk-produk lain, kami makin percaya. Tapi bukan cuma satu orang, beberapa orang. Kadang-kadang orang datang, kami tidak melihat lagi produknya, tapi kita percaya, wah asuransi ini udah pasti bermanfaat buat kami. Akhir kata, saat ini tentu saja kan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian kan saat ini sedang menurun. Jiwasraya, Wibutra, dan lain-lain. Apa pesan dari Bung Andi agar kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian itu membaik? Silakan. Ya, ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, bukan tanggung jawab pemerintah. Teman-teman saya yang tadi disebutkan dalam kasus itu juga datang ke saya minta tolong agar saya bicara dengan Menteri BUMN, bicara dengan pemerintah, Menteri Keuangan, dan seterusnya. Tapi begini, jangan sampai kasus seperti itu, ini kan kasuistis, walaupun ada juga yang kecil-kecil. Jangan sampai kemudian menurunkan kepercayaan. Caranya apa? Ya kita ini punya
kepentingan bersama. Kalau saya, kepentingan saya bahwa industri asuransi ini juga naik dan kemudian kuat, kokoh, karena saya ada di dalamnya di situ. Jadi kalau industri ini tumbuh dan berkembang, saya akan diamankan. Nah, kesadaran ini yang kita harus kasih tahu ke teman-teman yang lain, supaya kita bangun kepercayaan itu bersama-sama. Sangat sulit mendapatkannya. Ini bukan urusan perusahaan asuransi, bukan urusan pemerintah, regulasi, dan seterusnya. Yang kedua, saya melihat bahwa mindset teman-teman atau orang-orang ya, ini di luar orang yang sudah mampu. Kalau orang sudah mampu, dia tidak berasuransi, nah ini kita bicara mengenai mindset. Kalau tidak mampu ya sudah. Dia mampu tapi tidak mau. Karena banyak orang berpikir, kalau aku nggak sakit, kalau aku nggak tabrakan, kalau rumahku nggak terbakar, rugi dong. Kalau itu rugi, hilang uangnya. Kalau bicara asuransi umum ya. Kalau pendidikan uangnya kembali. Nah, tapi di situ kita harus yakinkan, emangnya kamu tahu kapan kamu mati, kamu sakit, kapan kamu kecelakaan, dan seterusnya. Kalau saya berbanding dengan uang yang dianggap hilang tadi, sama apa yang saya dapatkan kalau terjadi, saya udah merasakan jauh lebih menguntungkan. Peace of mind. Betul, sekali tidur nyaman. Walaupun satu hari kita sakit, kita tahu bahwa persoalan obat, rumah sakit, dan lain-lain lepas dari BPJS Kesehatan, itu sudah aman. Jadi betul, saya merasa tenang, nyaman, aman, dan bisa tidur nyenyak. Terima kasih Bung Andi atas sedikit waktu untuk Indonesia Channel. Sampai jumpa para Indonesia Channel. Sukses selalu buat Bung Andi. Sama-sama, terima kasih. God bless. God bless you.